Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di live streaming Facebook KDTIP. Bayu Satria Wiratama, secara singkat beliau adalah kandidat PhD atau mahasiswa S3 di Taipei Medical University. Jurusan, saya nggak tahu jurusan atau majoring in road injury epidemiology. Jadi memang sengaja dan khusus kami hadirkan karena tema kita atau topik kita malam hari ini adalah mengenai bagaimana kita melawan virus corona atau COVID-19 yang saat ini teman-teman sudah ketahui sudah mewabah ke seluruh dunia. Teman-teman semua, tadi sudah sampaikan bahwa kita sedang menghadapi wabah COVID yang cukup memprihatinkan. Untuk itu makanya kami ingin menyampaikan hal-hal yang memang teman-teman sendiri di sini di Taiwan perlu tahu dan penting untuk dilakukan sebagai langkah pencegahan. Kita mendengarkan sama-sama ya penjelasan mengenai COVID-19 itu sendiri dan juga apa yang menjadi concern atau perhatian kita yang patut menjadi perhatian kita. Mungkin kita minta Mas Bayu untuk menjelaskan sedikit tentang COVID itu sendiri dan juga memahami gejalanya dulu mungkin. Silakan Mas. Ya, terima kasih Pak Fajar. COVID-19 ini atau yang disebut COVID-19 ini penyakit baru disebabkan oleh virus yang disebut SARS coronavirus 2. Gejalanya sebenarnya mostly atau hampir semua itu ringan. Yang paling sering yaitu gejalanya penyakit infeksi saluran pernafasan atas, jadi kayak batuk, pilek, demam, nyeri tenggorokan. Nah, yang terbaru adalah hilangnya indera pembau. Jadi ada semakin banyak kasus yang dilaporkan itu dia tidak bisa membau. Jadi hidungnya kayak bukan buntu, tapi dia nggak bisa bau. Dia hidungnya mungkin lancar, tapi menciumnya hilang. Jadi tidak bisa mencium ini bau apa, itu dia hilang. Kita nyebutnya anosmia, jadi dia tidak bisa membau. Nah, ini ada beberapa kasus awalnya, terus kemudian semakin ke sini itu semakin banyak. Nah, kemudian itu tanda yang ringannya, kemudian ada tanda yang berat. Biasanya kalau ada tanda ini di Indonesia dia harus dirawat, yaitu sesak nafas. Karena sesak nafas ini salah satu tanda dia masuk ke tahapan pneumonia. Nah, kalau pneumonia ini dia sudah harus mendapat perhatian medis yang lebih banyak lagi, karena bisa jadi kalau tidak diobati dengan tepat, dibiarkan saja dia bisa turun ke pneumonia yang lebih berat. Biasanya paru-paru tadi digambar itu ada banyak bercak putihnya semakin luas. Oh, hasil toraks ya? Iya, atau sekali dia bisa kelihatan sampai putih-putih banyak sekali. Nah, itu kalau sampai sudah putih semua itu pneumonia berat, dia seperti sesak nafas berat. Nah, ini yang biasanya sering menimbulkan kematian pada penyakit COVID-19 ini. Jadi dia sesak nafas berat, kemudian masuk ke dalam tahap yang ARDS itu sudah nanti susah tertolong. Nah, tapi ini terjadi hanya di sebagian kasus. Secara global angkanya mungkin cuma 4% kalau secara di seluruh dunia di total 4%. Hanya saja ini di tiap negara berbeda karena karakteristik warga negaranya itu berbeda-beda. Sebagai contoh, mungkin di Taiwan itu rendah karena memang di sini fasilitas kesehatannya masih mampu menangani dan mereka cepat. Jadinya kasusnya itu semua ringan, jarang yang berat. Kematiannya hanya 2 dari 298. Itu kan termasuk yang paling rendah di dunia kan. Di beberapa tempat lain, sebagai contoh yang paling tinggi saat ini itu di Italia itu terjadi karena di sana mayoritas orang lansia itu termasuk yang tinggi. Jadi karena usia harapan hidup yang tinggi, lansianya tinggi. Nah, jadi rumah sakitnya sudah nggak mampu membludak, akhirnya yang lansia ini banyak tidak tertolong. Akhirnya dia banyak meninggal di sana. Dan kemudian disusul sama orang yang pekerjaannya berisiko tinggi. Sebagai contoh adalah dokter, nakes atau orang yang merawat orang yang sakit COVID-19 ini. Nah, itu angka yang tertingginya kematiannya di sana. Nah, di Indonesia tandanya kebanyakan kasus yang meninggal itu ke arah sana. Jadi kalau tidak biasanya dia kalau nggak lansia, dokter, gabungan keduanya, atau dia punya penyakit penyerta, diabetes, hipertensi, gagal ginjal. Nah, itu
makin memperberat lagi. Memang sudah banyak informasi mengenai COVID-19 atau COVID-19 dan juga penjelasan mengenai gejala-gejalanya. Di Taiwan juga kita sering melihat informasi-informasi yang disampaikan oleh otoritas kesehatan Taiwan, dan itu mungkin kurang lebih seperti yang disampaikan tadi Mas Bayu. Mungkin untuk teman-teman bisa lebih paham, karena sudah banyak beredar juga informasi-informasi berita yang kita belum tahu benar atau tidak, hoax atau fakta. Nah, mungkin boleh nggak sedikit share ke teman-teman apa saja sebenarnya berita yang paling hoax gitu, dan mungkin silahkan diluruskan, Mas. Iya, jadi mungkin salah satu kalau hoax yang paling besar di COVID ini, hoax yang menyatakan bahwa COVID ini sudah ada obatnya. Nah, ini salah satu yang seharusnya menjadi penting untuk diluruskan, karena belum ada yang bisa diklaim sebagai obat COVID-19. Jadi tidak ada bahan aktif apapun yang bisa diklaim 100% akan menyembuhkan, karena semua yang disebut sebagai obat, seperti contoh di Indonesia yang disebut Pilkina atau kloroquine, itu masih dalam tahap uji klinis fase 1. Jadi fase 1 itu masih melihat keamanannya gitu. Jadi belum bisa kalau dikasih Pilkina ini atau kloroquine ini terus jadi nanti pasti sembuh, itu enggak. Karena di banyak negara juga mereka yang dapat obat Pilkina ini juga dilihat tidak semua pasien dikasih, ada beberapa ketentuan khusus. Nah, jadi sampai saat ini belum ada yang bisa dibilang obat. Kalau yang sering beredar kan ada, ya mungkin ini kan dan dari media juga, jadi ada yang bilang empon-empon, terus jahe merah, itu semua bukan obat, tapi itu semua karena mereka adalah suplemen, itu tujuannya untuk meningkatkan imunitas. Nah, kalau imunitas kita naik karena ini virus, dia cenderung untuk bisa sembuh sendiri sebenarnya kalau gejalanya tidak parah. Nah, tujuannya diberikan yang kayak empon-empon, jahe merah, atau suplemennya vitamin C, vitamin E. Nah, itu tujuannya bukan untuk mengobati, menghilangkan virusnya, tapi membantu, kalau istilahnya di booster imunitasnya itu diperkuat, ditingkatkan. Tujuannya biar lebih cepat sembuhnya. Nah, tapi tentu saja kalau minum seperti tadi harus lihat juga, kalau misalnya gejalanya udah sesak terus tetap dipaksa cuma minum pon-pon gitu, ya nggak bisa juga. Atau kalau sudah minum masih sehat gitu terus minum pon-pon, jahe merah atau vitamin C, vitamin E, terus mengklaim dirinya saya tidak bisa kena COVID gitu. Nah, itu nggak bisa juga. Anti COVID. Iya, itu mungkin nggak mungkin. Tetap akan kena. Sama dengan pemahaman mengenai bahwa kita kalau sudah berjemur pasti virusnya mati. Nah, itu juga salah. Gerakan berjemur matahari pagi itu baik karena memicu perlindungan vitamin D. Nah, itu. Tapi yang jadi salah adalah ketika ada yang menambahkan tambahan di belakang, kalau berjemur di bawah matahari pagi kita akan terbebas dari COVID, jadi tidak akan kena COVID. Ya enggak ya, nggak kena COVID-nya saat berjemur. Tapi begitu selesai berjemur ya sama lagi, kembali risikonya. Karena habis itu masuk ruangan, kerja di kantor, nggak cuci tangan, ketemu orang, terus temennya kalau batuk nggak ditutupi, atau dia batuk nggak nutupi, ya ketularan. Terus benda-benda di sekitarnya ada yang sakit batuk, dia sering main ke kantornya, terus nggak pernah dilap mejanya, nggak pernah dibersihkan. Nah, itu tetap aja ketularan walaupun berjemur tiap hari 1 jam. Kan nggak mungkin kita berjemur tiap hari 12 jam itu di bawah matahari terus. Iya. Bisa sih kalau di selama 1 jamnya, tapi setelah itu kan kita akan kontak lagi, karena COVID karakteristiknya adalah kontak erat. Jadi kalau kita ketemu orang yang curiga dia karena COVID atau positif, ya ketika itu kita akan berisiko. Kalau tidak ketemu, tidak berisiko. Makanya physical distancing itu. Physical distancing itu mutlak ya. Iya. Jadi belum ada informasi bahwa ini sudah airborne gitu ya. Mengenai airborne ini juga banyak yang menyalahartikan, bermula dari artikel WHO yang menyebutkan bahwa COVID ini salah satu untuk orang di rumah sakit, mereka seharusnya menggunakan pencegahan airborne infection. Nah, ini sangat diartikan bahwa COVID menjadi airborne. Padahal tidak. Maksud dari WHO itu, WHO ketika diwawancara adalah pada satu tindakan tertentu di rumah sakit. Itu salah satunya seperti intubasi atau memasang ventilator, yang mereka itu, atau di dokter gigi itu salah satunya juga bisa. Itu mereka punya ada tindakan tertentu yang bisa membuat namanya aerosolisasi. Aerosolisasi. Jadi itu
cairannya itu menjadi sangat kecil sekali terus dia bisa ngambang. Oh iya iya iya. Nah, tapi tetap itu bukan yang murni airborne seperti antraks. Iya betul. Karena kalau antraks itu kenapa dia jadi biological weapon, karena dia airborne, ketika kita buka sporanya akan terbang di udara. Nah itu tidak akan hilang kecuali dibersihkan. Nah kalau ini enggak, dia terbang tapi sebenarnya dia akan jatuh, hanya lama ngambang. Karena ringan, karena lebih kecil lagi daripada droplet. Karena yang biasanya terjadi adalah seperti ngomong gini, kalau orangnya batuk, walaupun dia tidak batuk, kita ngomong itu ada keluar cairan yang tidak terlihat oleh mata. Nah ini dia, tapi posisinya kayak projektil, keluar itu terus turun. Nah semakin ringan semakin dia ngambang baru turun. Nah kalau kena aerosolisasi itu dia terbang di udara dulu 3 jam. Makanya teman-teman di tenaga kesehatan itu yang paling penting untuk menggunakan masker N95. Karena itu yang paling bagus untuk penahan airborne, tapi bukan berarti COVID-nya airborne, karena dia menjadi seperti airborne kalau di rumah sakit. Jadi di lingkungan sekitar ruang isolasi, kenapa kok harus negative pressure itu juga karena udaranya itu kalau tidak dibuat negative pressure, udara di ruang isolasi COVID itu nanti penuh dengan aerosolisasinya COVID-19 itu. Nah itu kalau tidak dibuat negatif, dia nggak akan keluar. Atau dibuka jendela. Ya maka terus juga dibuka jendela. Kalau ada yang batuk, dia ada sirkulasi, dia akan keluar. Ini ada sedikit Pak. Iya. Pak Panji dan juga Pak Bayu. Ini beredar di teman-teman BMI juga pertanyaan. Kalau saya checklistkan ini beberapa yang teman-teman pertanyakan terkait dengan COVID, tapi kita juga agak terbatas untuk menjawab. Betul ada Pak Dokter sini tentunya akan lebih jelas lagi ya, lebih lengkap lagi. Yang pertama, dokter ini terkait dengan masa inkubasi 14 hari ada yang bilang lagi 24 hari. Ini dari sisi kedokteran itu yang benar 14 hari atau memang ada 24 hari? Nah, jadi kalau masa inkubasi COVID ini kita belum bisa bilang pastinya berapa, tapi rata-rata atau kita bisa bilang nilai tengahnya itu adalah 14. Jadi mostly semua dalam waktu 14 hari akan timbul gejala. Hanya saja ada beberapa yang ya kita bisa bilang, kita menyebutnya kayak outlier atau orang yang tidak punya sesuatu itu di luar batas, jadi dia tidak mengikuti yang normal gitu. Nah itu bisa jadi dia cepat, jadi ketularan langsung hitungan 2-3 hari dia timbul gejala, atau lama sekali baru timbul gejala. Ini juga terjadi ketika pemeriksaan laboratorium, karena itu ada pemeriksaannya itu tidak boleh sekali, jadi pemeriksaannya harus diulang. Untuk yang menentukan positif maupun negatif juga diulang. Jadi kalau di Taiwan ini juga sama, jadi ketika ada orang dicurigai COVID, dia pulang dari Italia misalnya, pulang ke sini walaupun sekarang sudah ditutup, itu mereka kalau pulang pemeriksaannya akan dilakukan di hari pertama, kemudian di jeda beberapa hari kemudian. Tujuannya memastikan bahwa ketika pertama negatif, diperiksa yang kedua, memastikan benar negatif atau tidak. Karena tadi masa ibaratnya inkubasinya itu dia rentangnya tidak fix. Jadi bisa bergantung dari imunitas tubuh juga. Nah, kemudian itu juga yang berpengaruh ke kenapa kok pemeriksaan lainnya kayak kalau di Indonesia mau ada rapid itu juga harus diulang. Itu karena bergantung juga tadi kita belum tahu masa inkubasinya, kapan dia mulai dari terinfeksi, mulai timbul virulensinya semakin tinggi atau jumlah virusnya semakin banyak, yang nanti akan semakin banyak jumlah virus akan mempercepat semakin dia akan cepat gejalanya. Nah itu tiap orang beda-beda naiknya. Nah itu yang menyebabkan pemeriksaannya jadinya diulang 2 kali. Karena kita kadang tidak pasti dia maksudnya 14 hari rata-rata pakai lebih. Dan jangan diperiksa nanti pas dia belum saatnya. Jadi gejalanya mungkin belum, karena datang belum ada gejala, diperiksa oh belum, masih negatif, terus periksa lagi jadi positif. Nah itu salah satunya. Tapi mostly semuanya 14 hari, banyak kali.